Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini pembelajaran operasi dan pemeliharaan teknik transmisi kabel laut, yaitu konstruksi dan karakteristik dan spesifikasi kabel laut. Oke, kita masuk di jenis-jenis kabel optik. Itu ada 3 ya. Yang pertama itu kabel udara atau juga disebut dengan aerial cables. Yang kedua itu kabel tanah. Nah, kabel tanah ini terbagi 2. Ada kabel tanah langsung atau juga disebut dengan direct buried cables. Ada juga kabel tanah dengan duct atau juga disebut dengan duct cables. Nah, yang ketiga, kabel laut atau sungai atau juga disebut dengan submarine cables. Drop optik kabel penanggal yang ditambatkan untuk jatuhan besar. Yang kedua, indoor optik, yaitu kabel yang konstruksinya untuk di dalam gedung patch core. Oke, nanti kita jelaskan kembali. Nah, masuk di fungsi kabel laut secara umum adalah menghantarkan daya atau data. Namun, banyak juga yang ditemukan juga satu kabel dapat menghantarkan daya dan data sekaligus. Nah, kalau misalnya kalian belum ada yang tahu apa itu daya itu adalah power atau semacam sinyal listrik yang membawa data tersebut. Nah, pembuatan kabel ini itu sudah diatur dengan ketentuan dari IEC standar 6088, yaitu yang pertama, tahan terhadap aktivitas gempa, aktivitas gunung berapi bawah laut, hewan laut, dan ranjau atau jaring laut. Jadi di bawah laut itu ada juga aktivitas gunung berapi atau lava yang bisa mengakibatkan putusnya kabel. Jadi kabel laut ini yang ditanam di bawah laut itu sudah anti terhadap gempa, baik lava atau gigitan laut, sehingga dari ranjau ke laut. Kalau misalnya ada di sini ayahnya yang orang tuanya yang nelayan atau omnya yang nelayan, biasanya kan pasang jaring laut atau bom laut. Nah, itu tahan dengan kabel laut. Yang kedua, tahan terhadap topografi dasar laut yang kasar dan berbatu. Nah, ini maksudnya karang. Jadi kalau misalnya pembentangan kabel laut itu ada karang yang tajam, itu bisa tahan, jadi tidak putus ya. Oke, kita lanjut di karakteristik kabel laut. Oke, karakteristik kabel laut atau parameter dalam pemilihan kabel laut yaitu temperatur di sekitar lingkungan dasar laut dan darat, kedalaman saat kabel ditanam di dasar laut, persyaratan khusus sebagai metode penanaman kabel, ketahanan panas, dasar laut dan darat, panjang kabel laut, kedalaman air laut, tipe tegangan kabel, penghantar daya bawah laut antar 3,6 kV sampai dengan 525 kV. Dalam satu kabel bisa single core ataupun multi core. Nah, kalau misalnya diterapkan di Indonesia itu rata-rata menggunakan multi core. Nah, kita lihat dulu di temperatur di sekitar lingkungan dasar laut dan darat. Nah, di temperatur itu bisa saja berubah-ubah, bisa di bawah 0 derajat atau bahkan bisa di atas 40 derajat, tergantung situasi kondisi di bawah laut. Nah, kedalaman saat kabel ditanam di dasar laut itu juga berbagai kabel. Jadi setiap kedalaman itu berbeda jenis kabel. Persyaratan khusus sesuai metode penanaman kabel itu ada syaratnya juga untuk menanam kabel di bawah laut. Nah, ini bukan manusia yang menyelam ke bawah laut, tetapi itu menggunakan robot atau dikatakan ada kapal yang turun di bawah laut untuk menanam kabelnya. Ketahanan panas yang seperti saya bilang tadi, bahwa mungkin bisa saja terjadi gempa gunung berapi di bawah laut, itu bisa mengakibatkan lava keluar dari gunung tersebut, sehingga kabelnya itu jika terkena lava itu tidak ada masalah atau tidak putus. Panjang kabel laut ini sebelum kita menarik kabel lautnya itu dipasang, itu terlebih dahulu kita mengukur panjang antara pulau ke pulau tersebut. Misalnya dari Surabaya ke Makassar itu berapa kilometer. Kedalaman air laut. Oke. Tipe tegangan kabel penghantar daya bawah laut.
antara 3,6 sampai 550 volt. Oke. Lanjut, karakteristik utama kabel penghantar daya. Nah, ini contoh kabel laut yang bisa tahan di dalam laut dan bisa ditahan dalam suhu temperatur di bawah laut. Nah, bisa apa saja di sini. Ini menggunakan polyethylene outer sheet with polypropylene and bituminous finishing armoring. Ya, ini armornya sudah menggunakan galvanized steel. Nah, ini besi ya. Jadi kalau misalnya digigit sama ikan hiu atau kena terumbu karang ini tidak masalah. Nah, dilihat di sini ada laminated aluminium, ada konduktornya, ada insulation, semikonduktor, optical fiber. Nah, optical fiber ini di tengah. Jadi pelapisan yang di luar ini adalah pelapisannya. Nah, kalau yang konduktor ini untuk penghantar dayanya ya. Ini penghantar daya, ini penghantar data. Screening Cooper. Oke. Nanti akan saya berikan tugas, kalian akan mencari pengertian dari bagian-bagian kabel laut ini. Oke, di konduktornya tersendiri terbuat dari material tembaga atau aluminium. Nah, biasanya ini untuk menghantarkan dayanya. Insulasi, XLP, feeder, dan main. Screening, kabel tembaga atau pita dan timbal yang disambungkan jika diperlukan. Pelindung, untuk melindungi kabel dari tekanan mekanis digunakan kawat baja. Nah, kalau pelindung ini seperti tadi saya bilang untuk melindungi dari terumbu karang, untuk melindungi dari gigitan hiu, atau melindungi dari temperatur di bawah laut. Pelindung luar sendiri, pelindung luar terbuat dari PVC atau PE dan lapisan polypropylene years. Karakteristik utama kabel laut penghantar data komunikasi. Nah, ini ada dua jenis ya. Tadi kalau misalnya untuk menghantarkan daya dengan data, kalau ini khusus data saja. Nih, optical fibernya. Oke. Ini jenis-jenis kabel laut penghantar data komunikasi. Jadi setiap gambar yang ada di sini ini beda jenis kedalamannya. Oke ya. Ini contohnya lightweight cable, single armor light cable, single armor heavy cable, double armor heavy cable, rock armor cable. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa yang mana yang paling kuat untuk tekanan di bawah laut. Oke, jenis ini kabel laut penghantar data komunikasi. Oke, untuk menggunakan lightweight cable itu diameternya hanya 17 mm. Kedalaman yang bisa digunakan itu sampai dengan 8.000 meter, nah atau 8 km. Lanjut di single armor light cable itu besaran kabelnya 28 mm, bisa digunakan sampai dengan kedalaman 2000 meter atau 2 km. Lanjut single armor heavy cable itu kedalamannya itu diameternya 31 mm, kedalaman sampai 1500 meter atau 1,5 km. Double armor heavy cable diameternya 46 mm, kedalaman sampai dengan 500 meter ke bawah laut. Rock armor cable 46 mm sampai dengan 200 meter. Nah, di sini muncul pertanyaan, mengapa rock armor cable yang menggunakan ketahanannya itu yang contoh ya dari ini ya, yang ketahanannya itu bisa berlapis itu hanya kedalaman sampai dengan 200 meter. Nah, fungsinya ini itu untuk menghindari terjadinya ranjau yang dipasang oleh nelayan ya, karena kalau nelayan penggunaan jaringnya itu paling dalam tidak sampai 200 meteran. Oke, dengan berakhirnya jenis-jenis kabel laut penghantar data komunikasi, jenis-jenis kabel ini
hari ini cukup sampai di sini dulu materi saya. Selanjutnya nanti saya akan memberikan tugas, kalian akan mencari bagian-bagian atau pengertian-pengertian dan fungsi-fungsi masing-masing dari jenis kabel. Nanti saya buatkan contoh tugasnya, nanti kalian buat tugasnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jika misalnya ada pertanyaan, silahkan di japri melalui Telegram atau WhatsApp. Oke, terima kasih.